Kemudian Aiko. Nah, silakan boleh bergabung di Canva for Education. Nah, asik lah. Kalian bisa dapat banyak fasilitas yang asalnya dikunci jadi premium. Biasanya kan kalau dianimasikan gini nih. Nah, suka ada yang dikunci ya. Nah, ini nih. Coba cek sekarang tuh. Bisa ini. Ini ada tanda mahkotanya tapi terus sebelahnya gratis. Silakan. Bapak ada tanda mahkota terus sebelahnya gratis. Gratis, edu ya. Nah, kita udah kerjasama nih. Silakan dimanfaatkan. Kemudian gambar-gambarnya pun misalnya kalian ingin nyari gambar ya, elemen misalnya di sini nih. Plasmodium. Ini yang ada di Protista ya. Plasmodium, langsung dikasih gambarnya tuh. Nah, ini gambar premium semua. Nah, kelihatan nggak ini ada ikon ini nih. Ikon kayak apa? Toga. Kayak toga. Nah, itu education. Nah, Plasmodium malariae. Videonya juga banyak banget tuh. Ya. Bisa kalian manfaatkan nih. Buat di lain kalau di biologi harus. Nah, ini ya videonya juga ini premium. Hanya 10 detik, 7 detik emang untuk presentasi ya, tidak terlalu banyak. Bapak Akan dieksplor. Tapi tolong sekali lagi jangan dikasih tahu ke orang lain di luar DP ya. Kalau ke kelas lain boleh silakan. Tapi udah pada tahu dah. Ya kelas ini kelas lain udah pada tahu, perasaan kelas 10 kelas 1 belum dikasih tahu. Iya, ada kemarin tuh kirain nggak pada pakai. Oh, Japnah, iya, nggak apa-apa silakan Japnah. Nanti masuk lagi ya. Gitu. Bapak kalau timnya diubah ke personal lagi berarti nggak free lagi ya? Ini punya Hani ya yang pakai Canva nih, coba cek. Kerjanya bareng-barang atau satu laptop? Di bareng-barang di masing-masing laptop gitu. Ini. Awalnya gitu kan pakai awalnya Google Slide kan. Iya. Gara-gara mau kita baca pakai Canva. Oh gitu. Nah ini bisa bagi-bagi juga. Bisa sebenarnya bisa. Saya edit masing-masing. Nah, jadi bisa edit bareng-bareng juga ya di Canva juga nih. Tinggal bagikan, kemudian salin. Ada itunya ada opsi. Salin tautan. Bisa ya semua ya. Jadi kerjanya bareng-bareng. Nanti di sini keluar siapa aja, bisa Hani, Gania, Sanfiana, Fabia. Ini bisa ada di sini. Bisa kerja bareng-bareng juga ya, kayak di Google Slide. Oke, kalau timnya diubah ke personal lagi, ntar balik ke free. Oh, kalau sudah gabung enggak, Saskia Yasmin. Kalau sudah gabung bersama tim Dedi Effendi enggak akan. Jadi usahakan ketika kalian ngerjain sesuatu ya, ngerjain tugas, jangan dirubah ininya nih. Kelihatan nggak tuh? Di bagian depannya nih, tim. Terlihat, Pak. Nah, kelihatan ya tim Dedi Effendi. Jadi kalian masuk tim di sini. Sehingga nanti Canva-nya terus-terusan gratis. Sampai kuliah pasti pakai. Ya, pakai dong. Iya, asal. Ini udah dipakai sama Bapak udah dipakai 6 bulan ini. Gak pernah dikasih tahu ke teman yang lain ya. Kira-kira nggak pada pakai loh. Bapak juga nggak tahu. Pas kemarin lihat Bu Iis pakai Canva, anak-anak pakai Canva nggak? Tanyain satu-satu kelas. Pada pakai ya udah kasih. Bu Iis juga tahunya dari Bapak ya. Bu Iis juga pakai yang ini yang free asalnya tapi udah masuk sini jadi pro. Nah, ini ya tolong. Ada dua tim. Satu timnya Bapak, satu lagi timnya Mas Koni gitu yang di Google itu ya, admin. Nah, itu bisa dipakai yang mana aja. Ini aja dulu boleh lah. Soalnya yang lain udah pada masuk nih. Bapak ini nggak tahu. Ini ada orang-orang yang nggak tahu yang ingin bergabung. Alah. Ini nih. Nah, ini nih. Kanaya, ada nggak Kanaya di sini? Ya. Tuh, ini Gina, Dean, Muhammad Afif. Ini Bapak tolak semua ini. Tolak aja ini soalnya bukan sekolah kita. Tapi kok ini kita udah ada jadi presiden. Kalau kalian mah ada di sini, ada di grup. Nah, ada di tim sini ya. Ada 241 orang nih, tuh. Jadi ada di grup ini. Kita udah masuk di sini nih. Nggak akan terlempar lagi. Soalnya ada orang lain yang tahu itu linknya. Takutnya ada yang bocorin. Jadi nanti kitanya nggak bisa masuk,
mereka bisa masuk gitu. Kacau. Oke, sama-sama Saskia, silakan boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, kita lanjut ke presentasi. Alhamdulillah sudah banyak nih. Kita cek dulu ya yang sudah selesai. Oke, PPT ya. Siapa dulu nih? Oke. Enggak, cuma baca dulu, cek dulu aja. Oke, sip. Canva for Education. Nah, biologi, Aisyah, Firda, Hani, Nazwa, Fernanda. Oke, sip. Nah, ini. Berarti ini protista mirip tumbuhan ya. Sip. Yang salahnya apa coba? Yang salahnya apa coba? Dari judul aja. Huruf besar. Huruf besar. Awas ya. Nah, Bapak ajarin bagaimana cara membuat presentasi yang baik. Satu, teknik penulisan, judul, nama orang, tanggal, nama, hari dan tanggal ya. Nah, itu tolong dibuat huruf besar ya. Nah, berarti ini gimana nih bawahnya? Salah juga. Ya meskipun ini kayak tugas sepele tuh ya, tapi teknik penulisannya Bapak ingin kalian rapih dari sekarang. Ya, karena nanti ini karya ilmiah bisa dipamerkan loh. Ya, Bapak ingin kalian teknik penulisannya bagus. Jadi nanti ketika ikutan misalnya lomba presentasi, lomba satu karya ilmiah harus ada presentasi, kalian sudah terbiasa dengan teknik penulisan yang benar. Tolong nih, ya. Oke, ini udah. Nah, yang kedua apa yang salahnya nih? Sama. Kemudian dari ininya nih, dari nama-nama istilah biologinya. Filum, Glenophyta, harusnya gimana? Iya, kapital E-nya, kemudian Miring. F-nya kapital, E-nya Glenophytanya digimanain? Kenapa miring? Oke, sip. Karena itu adalah nama filum, ya. Nama filum Rediclasophagesis, ini Regnum divisio kelas, ordo, masih ingat? Spesies, genus harus miring ya supaya kalian terbiasa. Gimana? Nama-nama protozoa yang mana? Oke, kita cek dulu ya. Nah, nanti kita lihat. Pengertian. Nah, di sini apa yang salah? Sama Bapak, sama paprika. Tapi yang isinya dulu nih, isinya coba. Isinya gimana tuh? Apakah presentasi harus seperti ini nih? Enggak. Harusnya gimana kalau presentasi? Singkat. Singkat. Berarti berbentuk apa? Poin-poinnya saja. Gak mungkin kita mengingat semua yang ada di sini. Orang jenius pun dia nggak akan bisa ngapalin ini. Ya, nggak mungkin kita. Jadi teknik presentasi itu dia memakai keywords, memakai kata-kata kunci. Nah, sebagian besar merupakan makhluk uniseluler. Berarti kata kuncinya apa? Uniseluler. Udah simpan. Sedangkan sebagian kecil merupakan makhluk multiseluler. Berarti kita punya dua kata kunci. Satu ada yang uniseluler, dua ada juga yang multiseluler. Inilah yang membedakan dengan Monera. Monera tuh uniseluler. Ya, yang kemarin apa aja? Yang tipes Salmonella typhosa itu uniseluler. Kemudian yang kita kenal Monococcus, Diplococcus itu uniseluler semua. Nah, kalau di protista ternyata ada yang multiseluler. Jadi ada yang banyak sel, bahkan berbentuknya seperti ini. Tapi dia bukan bunga dia. Protista namanya. Nah, nanti kita lihat ya apa aja tuh. Kemudian tuh ada lagi tuh autotrof, heterotrof. Itu kata-kata kunci yang bisa dibuat apa? Tek bullets and numbering. Bisa nggak bikin bullets and numbering di Canva ya? Bisa ya? Nah, gitu. Biasa saja bullets and numbering. Bisa ya. Oke, sip. Bisa. Nah, ini kalau gambar ini gambar apa maksudnya? Ada colokan listrik, itu apa maksudnya?
Belum diganti. Template-nya itu. Oh, dari template-nya. Bisa nggak dikasih? Bisa. Nah, oke. Usahakan gambar itu ya, picture telling 1,000 word. Gambar tuh dia bisa menceritakan 1.000 makna dibandingkan dengan kata-kata gitu. Ya, jadi sangat penting sekali. Ya, gambar. Apalagi video. Udah dikasih Canva for Education tuh. Ya, gambar seluruhnya bisa kelihatan. Nah, oke. Nah, ini udah dapet, bagus. Pakai bullets and numbering. Bener atau salah? Coba lihat, bener atau salah? Huruf pertamanya kecil. Bener atau salah? Hah? Bisa benar, bisa juga salah. Ah, hati-hati nih. Lihat ya, bisa benar, bisa juga salah. Ya, kalau ada kata-kata di atasnya, misalnya ciri-ciri Euglenophyta titik 2, maka di sini kecil benar. Kalau nggak ada salah. Kalau nggak ada salah. Itu, tolong diperhatikan ya. Ini mungkin PR-nya aku, bagiannya Pak Irfan ya. Tapi kita sama-sama ada di dunia ilmiah, di dunia pendidikan. Jadi kalau ada teks di atasnya, ciri-ciri umum Euglenophyta atau apalah pengantarnya di sini di atas, di sini titik, di sini huruf kecil benar. Tapi kalau tidak ada, harus huruf besar di sini semua. Itu. Euglenophyta, Chlorophyta. Oke. Terus apa lagi yang kurang? Miring. Hah? Iya, miring. Satu lagi apa yang kurang? Euglenophyta tuh luas banget loh. Kami dan teman-teman ini bisa membuat satu slide ini hanya untuk Euglenophyta. Mau dibuat 10 slide, 11, 20, 30, bebas, terserah kita maunya. Asalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau kita, bahkan Bapak pernah lihat seorang guru ya, dia bikin 50 slide hanya untuk jelasin satu film. Dia kayak gimana? Wah, tapi emang dia menjelaskannya dengan detail. Itu bebas aja, tergantung kita ya yang ingin menjelaskan lebih lengkap kepada audiens. Ini. Berarti ini kurang apa satu lagi? Kurang gambar. Ayo gambar video. Gambar video biologi itu mutlak kok. Kalau kalian tidak bisa melihat hewannya seperti apa, makhluk hidupnya seperti apa, kebingungan yang luar biasa. Coba bayangkan itu guru kita apa? Kayak gimana? Ya, karena kalau ketika ujian pun UTBK atau SBMPTN, yang nanti keluar ketika di soal adalah gambar. Harus tahuan apa ini Euglenophyta, contohnya Euglena viridis kayak gimana ini? Oh, kayak sengala cepit gitu ya. Gimana tuh? Itu bisa ketahuan hanya dengan gambar. Ini juga sama ya, Chlorophyta. Ini boleh diperbaiki ya dengan gambar dan keterangan lainnya. Nah, ini film Chrysophyta, Pyrophyta. Meskipun betul ya, Hani dan teman-teman, langsung saja ke contohnya Basilario, Santo, Chryso gitu. Tapi ketika menjelaskan hanya dengan kata-kata atau hanya dengan istilah yang kita tidak mengerti, mungkin banyak orang kurang menikmati apa yang disampaikan. Ya, kurang menikmati akhirnya tuh apa gitu nggak ngerti. Udah aja ya, tidak disimak kembali. Ya itu tuh rahasianya menjadi seorang presenter. Oke, bisa diikuti ya yang di Zoom. Berarti bisa, Bapak. Siapa? Oke, kelompok berapa? Kelompok apa? Rhizopus. Oke, protista mirip hewan. Kalau Aiko, kelompok? Siapa? Panthera leo. Abiyah, kelompok? Oke, Tigris. Japna, kelompoknya siapa? Sama, oke. Sasya Yasmin. Baik. Dapat ya? Nah.
Jangan sampai ada yang nggak masuk nih. Pleiopita, Rhodopita. Oke, Q&A. Apa ini Q&A? Question and answer. Oke, bagus lah Q&A. Tapi sangat menarik ini, ada istilahnya yang sangat menarik. Tapi alangkah lebih lebih enaknya kalau hurufnya lebih besar. Kemudian di Canva tuh banyak banget huruf-huruf yang sangat menarik. Coba-coba cek nih di sini nih. Kalau di nggak tahu sih kalau yang di yang di biasa ya, ada nggak? Kalau misalnya kita mau ngasih teks, nah di sini tuh teksnya tuh luar biasa banyak lah. Nah, kita kasih teks ini kan ya biasanya. Nah, ini kita kasih efek-efeknya di sini. Keluar semua nggak? Kalau di Canva yang biasa. Atau ada yang dikunci? Keluar semua? Nah, oke, itu. Jadi banyak yang bisa kita ambil nih. Nah, online sale. Atau yang cheers. Nah, Q&A. Kasih aja font yang sangat menarik, kemudian kasih elemen, misalnya elemennya kita pingin lingkaran lah, ya ini bisa pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia juga, terserah si Canva-nya sendiri akan menerjemahkan dengan pintar ya. Nah kita kasih animasi misalnya seperti ini, cheers. Nah udah, jadi Q&A tapi dia punya elemen yang membuat pendengarnya yang melihatnya yang menikmati merasa tertarik gitu. Oh, apaan nih gitu. Nah, ya Q&A. Oke, udah nampaknya Hani sudah siap ya. Tinggal diperbaiki saja. Oke, silakan diperbaiki ya Hani dan teman-teman. Sekarang lanjut ke kelompoknya Nindya. Coba. Siapa aja boleh. Nindya ya. Protista mirip tumbuhan. Ada berapa golongan protista mirip tumbuhan di buku? Ada 6 ya. Harus ada 6-6-nya nih. Nggak boleh nggak ada. Nah, Mutia, Nindya, Kayla, Sofia dan Saskia. Oke, cek. Oke, betul? Betul. Ya, ini udah ada bullet numbering, huruf besar. Ini sudah, tapi tidak konsisten. Apa yang tidak konsisten? Huruf besarnya, ini 2 benar, ke bawahnya kecil semua. Padahal kalau di PowerPoint kan biasanya otomatis ya huruf besarnya. Otomatis nggak? Ya, otomatis harusnya ya. Siapa tadi yang PowerPoint-nya error? Oh, Savana. Kenapa error? Kenapa? Ya. Oh yang tiba-tiba ini. Winword.exe gitu. Office berapa itu? 2019 ya? Ya udah sok berarti ini ada installernya Bapak 2019 yang full version mau? Enggak, ya udah. Oke. Kalau kayak gini mesti kenapa? Kalau kayak gini mesti kenapa, Pak? Oh, kalau itu mah biasanya gara-gara missing proofing tool atau sign in. Bacanya apa dulu? Oh iya, itu activate your office mau habis berarti. Mau habis itu, nggak akan bisa dipakai lagi. Di laptop. Nah, salah install berarti itu. Nah, jadi kalau misalnya salah install ya, ketika install tuh si software seluruhnya dia minta aktivasi dan serial number gitu. Jadi kalau misalnya serial numbernya udah tuh kayak udah ada serial numbernya, tapi belum diaktifkan karena terhubung dengan internet. Jadi yang Office itu kan yang bikinnya Microsoft ya, yang Microsoft Word, PowerPoint, nah itu yang bikinnya itu mereka punya aktivasi sendiri gitu, harus bayar. Ya sini boleh, bisa gampang Mbak. Gampang mau dihilangin juga silakan. Ya, nyantai lah.
Itu masalah sehari-hari dulu Bapak dulu pas waktu kerja kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nanti yang masalah sama Word, sama PowerPoint, sama Saskia Yasmin. Kalau Google Meet-nya kayak gini kenapa? Gimana coba lihat? Coba ya, aku telepon awal. Coba aku telepon awal. Nah, kayak Saskia Yasmin, mohon maaf ya, belum terlihat sama Bapak itu laptopnya. Nanti mudah-mudahan bisa main ke asrama ya, lihatnya di sana aja deh supaya bisa dijagain sama Saskia Yasmin, karena kalau benerin restore tuh hampir 3 jam. Kamera tidak ditemukan, kalau waktu itu bisa. Kamera tidak ditemukan. Oh, Google Meet ya? Iya. Waktu itu bisa, ya tahu tiba-tiba Ini biasanya driver atau di sininya setelannya tidak merujuk ke driver yang sama. Oke, salah install. Drivernya nggak ada tuh Teh. Waktu itu bisa, Pak. Iya, driver tuh jadi kayak penyambung antara hardware dengan software. Nah, oke, nanti udah ya masalah laptop ya, kita beresin di belakang nih. Jadi nanti kita ini mah rencana kami. Jadi nanti Kang Agan ya yang ada di Zoom ya. Ya, insya Allah kita akan buat tim IT ya khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas. Komputernya nggak nyala, kemudian salah install, nggak nyala itu, nggak nyala ini. Nah, kita mau buat gitu. Nah, udah diajukan, tinggal tanggal mainnya aja. Kalau yang kecil-kecil kayak gini mah ya kita beresin aja bareng-bareng. Oke, lanjut dulu ya. Glenopita masih punya Nindya dan teman-teman. Salahnya apa tuh? Kurangnya apa? Nah, miring. Kemudian itunya huruf kecil. Kemudian satu lagi. Poin-poin ya. Nah, ini poin-poin aja. Nggak usah dengan deskripsi yang terlalu panjang. Kita nggak akan mengingat semua. Ya, PowerPoint. Berarti kita harus pakai apa nih? Poin. Poin itu yang harus kita pakai, bukan powernya itu ya. Nah, the power of point gitu. Nah, ini oke, Chlorophyta. Oke, udah bagus. Tapi di sini kalimat pertamanya aneh. Kenapa coba? Harusnya apa? Nah, jadi kalau kalimat pertama usahakan subjek, predikat, objek. Subjeknya apa ini? Ngomongin apa? Kalau gitu Chlorophyta merupakan ganggang uniseluler. Kayaknya mah ini nggak ke ini ya, nggak ke hapus atau gimana nih dia? Ini Bapak ngetiknya udah capek. Udah capek. Ya. Sama Meka ya. Coba kalau poin-poin mungkin nggak akan terlalu panjang ya ngetiknya gitu. Ini nih yang harus kita benahi ya ketika membuat presentasi. Kalau yang pinggir, nah jenis ganggang ini hampir 90% oke. Asalkan ada gambar di sana. Jadi ini kotak yang pinggir ini merupakan penjelasan dari gambar. Karena di sini yang dominan tuh gambar huruf X. Itu Chlorophyta itu. Dari template ya, dari template slide go ya ini. Slide go, bener nggak? Dari mana? Dari Shopee, Shopee dari mana nih template-nya? Dari Slide Go. Ya, Bapak juga suka pakai gitu. Ya memang, tapi ini kan kayaknya mah khusus kayaknya buat matematika ini ya. Slide Go-nya buat matematika. Jadi ya ngasih ikon-ikonnya tuh yang sesuai dengan apa yang ditemakan. Kalau boleh pakai Slide Go ya, boleh pakai Slide Go asalkan kita bisa menampilkan gambar, image, grafis yang nyambung dengan apa yang kita ceritakan. Chlorophyta nih. Oke, jenis-jenis 1 2 3. Masih ada 1 2 3. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Ini boleh ya. Nah, tapi ini harus konsisten. Mau kayak gimana? Coba lihat ini, rata kiri, kanan, tengah. Itu Pak rata kiri. Rata kiri, ini. Tengah, ini. Ya, konsisten.
Mana yang mau dipakai? Kalau kiri kanan. Ya, kalau enggak kiri kanan jadi justify left and right gitu ya. Jadi dua-duanya sama gitu, lebih enak. Nah, ini harus konsisten. Dan biasanya kalau rata tengah ini untuk siapa? Untuk judul, subjudul dan lain-lain gitu. Ayo ini belajar ya. Kita belajar sama-sama nih. Bapak berikan masukan untuk kita bersama. Yaitu rata. Nah, ini kalau ini rata kiri nih. Itu rata kanan, ini tengah, ini kiri ya. Harus konsisten. Sama ya, nggak masalah. Berbentuk koloni yang tidak bergerak, oke, betul. Ya, berbentuk benang, lembaran. Kalau kontennya mah Bapak yakin kalian udah bagus ya. Udah bagus, tidak ada masalah. Tapi di sininya nih ya, di teknik penulisannya nih. Oke, udah ya, jenis-jenis sudah. Rhodophyta. Oke. Nah, ini kekurangannya apa nih? Iya, satu harus apa nih? Poin-poinnya saja, nggak usah satu deskripsi penuh gitu. Jenis-jenis alga merah yang terkenal. Oke, ini dua-duanya di tengah boleh bagus, tapi kasih keterangan gambar. Kalau nggak ada gambar, kita nggak ngerti loh. Euchema itu yang mana, Gelidium yang mana. Nah, alga merah. Kalau kalian lihat, nah kemarin itu kan kita jelasin Monera ada istilah laut merah yang kadar garamnya tinggi, nyambung sama ini. Kenapa dia warnanya merah? Karena ini dia yang bisa hidup di laut yang kadar garamnya tinggi. Rhodophyta, ya, Rhodophyta. Ini nih alga merah. Jadi kenapa disebut merah? Ya karena banyak ganggang alga di sana. Nah, Euchema, Gelidium. Ganggang biasanya dipakai buat apa? Yuk, ganggang biasanya dipakai buat apa? Makanan apa? Rumput laut biasanya suka dipakai apa? Ganggang itu rumput laut. Nah, agar-agar, bahkan ada yang pakai es krim. Es krim tuh ada es krim agar-agar tuh ya, yang dari Rhodophyta itu. Banyak banget nih ya yang bisa kita ambil. Ada yang salah di sini. Kurang satu huruf. Perbaiki. Apa? Huruf apa? Paeo, betul. Nah, coba cek. Di buku Paeophyta atau Paephyta? Pakai O ya? Di sini. Oh, di sananya benar, di sininya. Oke, berarti belum diperbaiki ya. Sip. Udah benar. Berarti Paeo. Coba cek. Gambar buku siapa nih? Berarti ini ya. Harusnya Paeo. Masih nggak percaya juga, cek di web. Paeophyta atau Paephyta ini. Nah, tuh kelihatan kan alga coklat. Ya, gitu, cek and recheck. Apa yang kita tulis itu akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi kalau kalian ada di kuliah. Ya, parah banget itu. Kalau misalnya ketika skripsi salah menuliskan Paeophyta kurang satu huruf. Lebih parah lagi itu buku, parah banget kalau buku tuh ya. Ini yang caranya bukan. Iya. Kalau sampai bukunya diterbitkan ke seluruh Indonesia dan ada kesalahan satu huruf saja, wah itu parah banget ya. Bisa ya ke pengadilan lah ya istilahnya gitu ya. Dendanya pun lumayan 2 miliar ini kalau misalnya ya ini nggak ketahuan itu, nggak ketahuan. Kalau ketahuan itu wah ngeri lah ya. Sekarang tuh undang-undang ITE sama hak cipta tuh sangat-sangat dihargai. Jadi kalau kalian tertarik dengan penulisan buku, kerjanya di rumah. Apalagi kalau jadi ibu rumah tangga, kemudian punya kerjaan kayak gini, udah nyantai saja di rumah tuh ya. Kerjaan membuat buku, kemudian menulis artikel, itu bisa jadi mata pencaharian. Gitu. Jadi lebih enak kalau menjadi seorang penulis tuh. Ya karena memang tanggung jawabnya pun dia sangat tinggi gitu, nggak lepas begitu saja ketika sudah selesai.
Oke, itu ya. Tolong diperhatikan banget penulisannya. Kalau ada yang tahu salah, langsung kasih tahu. Ya, oh ini nih. Kemudian, nih sudah betul alga coklat, tapi sayangnya 1000 sayang. Apa nih? Gambar. Aduh, kita nggak ngerti loh. Laminaria yang mana, sargassum yang mana. Fucus dan ficus itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau fucus, nah ini kan bentuk daun ya berupa lembaran. Dia kayak alga, tapi kayak daun gitu. Kalau kalian pernah lihat di SpongeBob tuh yang apa sih yang episode apa si SpongeBob tuh ada di padang yang banyak ubur-uburnya, kemudian masuk ke guha, dia itu ya. nah itu nah kemudian ada alga yang dia makan. Nah itu fucus. Kalau ficus pohon karet, tuh beda banget ya. Satu huruf yang tertukar, fucus mah alga, ficus mah pohon karet, bahaya. Oke, kemudian krisol kita atau lagi ya dong. Berarti harusnya apa? Langsung saja subjek ganggang keemasan. Kemudian di sini kok nggak rapi ini? Kan pakai bullets and numbering atau enggak? Ini Bapak itu kan yang kalau dari Shopee fontnya beda. Ini dari bawaan. Tapi sama-sama. Beda laptop, jadi fontnya langsung beda. Oh, fontnya langsung font beda. dari sini tuh nggak bisa di sana gitu. Iya Bapak, kalau yang dari Shopee rapi. Iya, karena itu kan ya kemarin sih nggak ada internet ya kemarin teh. Jadi Bapak mintanya di PowerPoint mintanya. Kalau di Google Slide mungkin aman-aman saja. Oke, nggak apa-apa lah. Ya boleh dirapihkan ya karena memang 1, 2 bersel tunggal, bersel banyak, ABCD berarti dia menjorok ke dalam ya. Ochromonas, navicula, Paukeria. Nah, gitu. Jadi bisa dirapihkan, harus rapi ya, nggak boleh terpisah antara angka harus nggak boleh sama antara angka dengan huruf yang menjadi judul dan subjudul. Nomor 6 ada yang salah juga nih, kurang apa? Kurang apa coba hurufnya? Di sininya apa? Ada ya? Oke, kayaknya upload yang itu aja ya, betul. Betul, berarti ini yang belum harusnya apa nih? Piro. Masya Allah. Berarti ini pas ngetik O-nya nggak ada berarti. Benar. Pir dari sininya, berarti bukan salah dia ya, salah dari sini betul. Pas satu ngetik tuh jadi O-nya dia nggak ada itu, klik O. Aduh. Nah, karena Bapak juga dulu pernah nulis buku, udah diterbitkan di Gramedia, alhamdulillah, tapi buat SD bukan buat SMP. Nah, jadi belajar banyak sih pas waktu nulis buku tuh, wah sayang kalau kita nggak tahu, sayang banget. Judul bukunya tuh kumpulan materi lengkap IPA SD kelas 6. Di Shopee juga ada. Enggak, jangan cari. Nanti aja. Sekian dan terima kasih ya. Oke, sip. Ya, banyak yang bisa kita ambil nih. Pengalaman menulis. Oke. Udah ya Nindya, sekarang Sofia. Ya, berarti di Nindya sama di siapa? Mutia udah benar di Mutia, nyantai aja sih, udah benar di Mutianya. Di Mutianya udah benar, di Nindianya berarti masih ini ya, masih belum. Berarti Mutia tolong dong di-upload. Jangan dicari, udah nggak ada. Adanya langsung di Gramedia. Pas kemarin ada lihat di Shopee, sekarang udah nggak ada. Penulisnya ada di FNB gitu. Udah jangan dicari, nggak akan ada. Oke, ini sama ya, protista mirip tumbuhan tapi punya LFS maximus. Siapa nih?
Oh, ini ada Kaila, Mutia. Oh, yang tadi. Astagfirullah. Baik. Ini Berarti bukan itu apa yang berarti jadi Effendi dan Nur Faridah. ya itu. Oh, yang ini. Udah. Itu ada. Alhamdulillah. 88.000. Iya. Berapa? 58.000. Iya, 28.000 gitu ya. Udah, oh ya berarti alhamdulillah masih ada. Kira-kira udah nggak ada. Itu pengalaman dulu ketika menulis. Jadi Bapak tularkan nih. Sebetulnya banyak banget yang yang harus kita perhatikan ketika menulis tuh. Bapak kok banyak pengalaman? Ya harus pengalaman, atau pengalaman adalah guru terbaik. Kita nggak bisa iya belajar sepanjang hayat tuh dari pengalaman, bukan dari orang lain nih. Oke. Buat kelas 6 Pak. Apa ada aku masih 2 tahun, Pak. Wah, masih lama. Oh, gitu. Baik, download dulu ya. Berarti ini ada animasinya gitu. Oke, downloading coba ya. Apa bikin yang SMA dong, Pak? Lagi, sekarang tuh lagi bikin buku kimia. Gak akan dikasih tahu. Ya, gak bikin buku biologi, buku kimia sekarang tuh. Lagi. Jadi kebagian beberapa bab lah, alhamdulillah. Sama Kemendikbud. Jadi buku kimia kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 mah enggak. Iya. Terbitnya tahun depan. Dan ada sih file bukunya tapi nggak boleh. Karena itu Bapak bilang tuh nggak boleh bocor. Gitu ya, kalau misalnya bikin buku dan lain-lain. Karya ilmiah pun sama, jurnal dan lain-lain. Termasuk ini, kalau misalnya ada harganya, kalian misalnya diminta oleh sebuah perusahaan untuk membuat presentasi, lalu ini bocor, udah bahaya itu ya, nggak boleh. Teknik penulisannya pun harus wah banget ya, nggak boleh terdapat banyak kesalahan di sana. Oke, Bos Javanikus, Diba dan teman-teman ya. Waduh. Benar kan ya? Benar, ini kan gambar menceritakan lebih dari 1000 makna daripada hanya tulisan. Kita lihat foto orang aja ketawa, padahal apa lucunya? Ya kan aneh kan ya, menggembirakan orang lain ibadah. Gitu. Tapi kita nggak tahu nih lucunya apa gitu. Ceritanya banyak gitu. Nah ini nih kalau mau nih ya PowerPoint Savana yang 2019 Bapak pakai nih. Ini udah full juga, udah full version. Jadi nggak akan error-error. Kecuali kalau laptopnya ada virusan nggak? Kalau virusan bahaya nih. Nah, suka keluar ini nggak nih? Yang di PowerPoint. Protected view. Nah, karena kita mendownload dari sumber dari luar. Nah, berarti ini enable editing ya, enable editing aja. Jadi kita bisa ngedit, kecuali nggak akan diedit gitu. Oke, kemudian di sini kita lihat nih, tulisannya udah bagus. Present, oke di present ya. Ini screen sharingnya yang mana nih? Salah berarti. Oke, keluar nggak? Yang di Zoom keluar nggak nih? Keluar, Pak. Oke, keluar ya presentasinya berarti yang punya Diba yang PowerPoint. Oke, coba. Dan laptop Bapaknya sedikit lambat ya, jadi mohon maaf mungkin rada lelet. Udah di-upgrade tetap aja lambat-lambat juga ya. Karena kalau pakai Zoom sih kita memorinya ke bawah banyak. Halo. Bapak nanti PAS kita materinya dari mana, Pak? Nah, oke. Ya sambil nunggu. PAS. Wih, asik animasi. Ya, PAS kita mulai dari awal. Dari awal bab 1, yaitu tentang iya dong.
PAS itu memiliki bobot lebih tinggi daripada PTS, ya, karena satu kita materinya dari awal. Ya, tapi gini, 60%-nya dari setelah PAS. Jadi 40%-nya kita ambil sedikit dari bab ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati, klasifikasi, itu 3 kita ambil. Yang 60% lebih banyak ini ya, Protista, Monera, karena memang banyak banget sih yang dipelajari di sini. Gitu ya. Jadi 60-40 dan bobotnya pun lumayan besar. Oke. Iya dong, tapi enggak, kalau bisa mah gini, Bapak ngasih responsi gitu. Jadi responsi itu kita bahas soal bareng-bareng yang mendekati apa yang diujiankan gitu. Mau nggak? Nah, gitu aja. Jadi kalian nanti bisa. Nanti kisi-kisi untuk semua pelajaran jangan dikirim harus satu. Seminggu sebelumnya, oke. Saya kalau kemarin benar-benar jangan tenggelam. Betul. Ya. Betul, Bapak terlambat memberikan kisi-kisi dan lain-lain ya. Satu, kita platform untuk ujiannya berubah-ubah. Yang sebelumnya ada LMS, yang sudah ada tidak kita pakai. Akhirnya pakai EduBox. Kemudian Bapak menjadi penanggung jawabnya. harus belajar lagi gitu. Jadi kalian ya kelas 10 lah, terabaikan gitu ya, tertinggal gitu. Aduh, Masya Allah ya, memang tantangannya gitulah kalau belajar hibrid itu. Jadi untuk kali ini ya Insya Allah tidak akan sampai mendadak ya di ngasihnya ya, tidak akan mendadak ngasihnya, karena udah terbiasa lah. Kita Insya Allah pakai EduBox lagi, tapi sudah diperbaharui, sudah di-upgrade, mudah-mudahan lancar semuanya bisa. Ya, ini sayang banget. Jadi udah terbiasa, udah ada datanya. Kalau kemarin tuh nggak ada datanya, Bapak harus masukin nama kelas 10 banyak kan. Ini 30, kelas atas 29, 30. Jadi harus masukin satu-satu namanya. Habis waktunya. Jadi buat kisi-kisi, buat soal, buat itu lumayan lah. Kalau nggak dibantu sama Bu Tiara, Pak Deden, kita bagi-bagi. Bapak kebagian kelas 10. Jadi sibuknya luar biasa ya. Mohon maaf kemarin tuh nggak sempat dipercepat memberikan kisi-kisinya. Kalau sekarang mah udah terbiasa lah, udah enak. Oke, lanjut ya. Tolong diingatkan 1 minggu sebelumnya ya. Jadi kita tuh tanggal 6 sampai tanggal 18. Tanggal 6 sampai tanggal 12 ujian utama. Berarti dari tanggal 13 kesananya itu untuk remedial dan lain-lain ya. Nah, jadi tolong diingatkan sebelumnya, akhir bulan tanggal 29 ya. Ada simulasi lagi nanti. Berarti dari 6 sampai 20 ujian utama ya, Pak? Iya, ujian utamanya tanggal 6 sampai tanggal 12. Kalau tidak ada perubahan ya, kalau tidak ada perubahan. Tidak pernah ada 3 ya? Hah? Gimana? MTK. Nah, itu juga jadi bahan perbincangan kami sama kemarin ketika rapat ya bersama dengan kurikulum. Gitu. Sama. Gimana? Kenapa kerennya ke Bu Leni? Bu Leni tuh sibuknya juga luar biasa ya. Beliau waka kurikulum karena itu nggak berani ngajar di kelas 10. Satu, jamnya sudah penuh ya di kelas 12. Konsennya untuk di kelas 12 dan waka kurikulum tuh gini nih. Rapat sana, rapat sini, ke Dirdikbud, Kemdikbud. Aduh, kalau dikasih jadwal ngajar kelas 10 kayaknya mah kalian juga sama ketertinggal. Gitu ya. Gitu lah. Iya ya, nanti ngerasain lah ya bagaimana sebagai orang sibuk gitu. Ya. Oke. Jadi matematika kita buat responsi saja sama seperti Bapak. Kalian bisa nanya ke guru Bu Putri ya, yang nanti akan kami minta untuk memberikan responsi paling tidak 2 kali atau 3 kali pertemuan. Jadi kalian bisa nanyain apa yang enggak dimengerti ya di sana. Beliau ngajarnya di SMP Putra. Diba tahu nggak? Diba tuh di SMP Putri ya? Salah. Nah,
pernah belajar sama Bu Putri matematika nggak di sana? Nah itu. Kami minta Bu Putri, jadi beliau kan offline. Tapi ibunya baik kan, jelasannya baik banget. Baik banget gimana? Bikin ngantuk Bapak Bu Putri mah. Lembut banget. Oke, boleh lah. Jadi kan masing-masing ada kekurangan kelebihan. Bapak juga banyak kekurangan ya sama. Tapi pada intinya kontennya kan isinya yang ingin kita dapatkan. Jadi kami usahakanlah ketika soal yang ada di responsi itu bukan sama ya, tapi berubahlah angkanya ya. Jangan dirubah kok keenakan. Dirubah angkanya sesuai dengan yang ada di pembahasan soal sebelumnya. Jadi kalian tinggal ngapalin bab yang sebelumnya. Oh ini angkanya dirubah, tinggal disesuaikan aja cara mengerjakannya. Ya MTK memang nggak bisa sih kalau, kok bagus nih, gimana caranya? Wah asik nih, coba balik lagi. Wah dapat dari mana nih? Bagi-bagi dong. Gimana caranya? Bikinnya gimana? Bikin aku ngedit maksudnya itu. Oke, pakai teknik apa? Pakai animation pen kan? Iya. Nah, yang mana itu? Pakai animation pen yang mana itu? Kok bisa set gitu? Pakai animasi yang Geser, oke. Bagi-bagi ya. Nih, Bapak bagi-bagi Canva dan lain-lain. Ayo, yang bisa juga. Hah? Apa ngasih pengen dapat timbal balik kembali kelas Ya harus dong bagi-bagi kolaborasi kalau belajar mah. Bagi-bagi kolaborasi kalau belajar tuh harus kok ya. Jadi kita punya ilmu, kita kasih, dia punya ilmu, ya kita minta juga, gitu. Boleh dong. Oke, Gania ada, kemudian aduh. Oke. Kalau ini kelap kelipnya dari mana ini? Kelap kelipnya? Bapaknya Ngambil. Oke. Bisa nggak bikin sendiri kelap kelipnya? Bisa. Silakan cari animated GIF. Ya, boleh nyari silakan. Kalian kalau mau memperindah ya, mau memperindah PowerPoint, sebetulnya ada kuncinya nih ya, animated GIF. Nanti aja deh belakangan. Sekarang kita lanjut dulu aja. Iya. Sebentar. Nah, iya, ini kepencet dari sininya. Wow, asik nih. Dari mana ngambilnya? Bagi-bagi ya. Nah, anggota sip. Kemudian, protista mirip jamur. Oke, masih sama ya. Bla 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 bla, apa yang kurangnya di sini? Apa yang kurangnya di sini coba? Dan pertanyaan pentingnya, apakah desainnya cocok untuk protista? Cocok tidak? Cocok tidak kira-kira? Tidak. Kenapa? Ini buat apa nih? Ya, buat bahasa, betul. Jadi, tapi untuk sementara ini memang bebas aja sih ya, kita maunya apa. Tapi kalau misalnya mau ilmiah, tolong ya kita sesuaikan antara desain dan konten. Kalau kontennya memang IPA, cari desain yang benar-benar latar belakangnya IPA. Ya kalau bahasa cari seperti ini gitu. Silakan, itu bebas untuk kalian. Tapi kedepannya harus bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian di sini cocok tidak kalau teksnya di center? Ini kan center ini. Cocok nggak? Kenapa cocok? Ekspresinya besar. Kemudian? Karena biar bagus dipandang. Emang bagus dipandang dari tadi juga itu. Tapi ada yang keambil nggak coba? Ada yang keambil nggak sama kita? Sensasi pertama, ketika kalian menceritakan sesuatu, protista mirip jamur. Berarti harus apa?
Jamurnya dimunculkan. Oh iya, ini dia makhluk hidupnya. Oke, setelah ini Myxomycota. Ini udah bagus nih. Udah ada poin-poin. Kalau teksnya sudah cukup terbaca sampai ke belakang? Terbaca? Oke, berarti nggak ada masalah ya. Ini atas terbaca tidak, itu apa namanya? Myxomycota. Mycota itu artinya jamur ya. Mycota itu artinya jamur. Myxo artinya basah. Ini bahasa Latin. Bahasa Latin, Greek ya. Jadi diambil dari sana. Myxomycota. Wah. Oke, gambarnya sih. Mycota. Iya. Nah, ini wah. Apa nih? Wah, apa juga nih pengertian? Contoh foto. Tapi sayangnya apa coba? Bagus. Sayangnya apa nih? Urutan dari tidak berurut animation pen-nya. Tadi ini ciri-cirinya telat ya. Ciri-cirinya harusnya dia sebelum gambar ini dia ada dulu di sini ciri-ciri bla 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 baru contoh. Oke, gampang lah. Bisa ya diedit ya di animation pen. Oospora, oke. Hifa tidak bersekat. Sip. Oh, udah ya. Berarti ini tuh kayak apa ya? Kayak pemisah halaman ya? Wah. Asik nih. Ini bacanya apa ini? Oke. Coba. Bacanya apa itu? Akra. Acrasiomycota. Ada gitu? Coba. Kok nggak tahu? Coba cek di buku. Ada nggak? Oh, di ruang guru. Akra. ACRA. Cek coba. Acrasiomycota. Nama ilmiah. Oke, ada betul. Tapi apa nih namanya? Dari Acrasio. Oh iya betul. Nama ilmiah dari Acrasio. Ya betul. Sip. Acrasiomycota. Ya berarti ini tata nama ilmiah yang baru. Nah, oke, terima kasih ya. Nah, ini udah terbuka satu. Berarti kalian melek juga ya. Silakan cari informasi di di ruang guru atau di blog atau dimanapun yang sumbernya ilmiah. Karena setiap saat istilah-istilah biologi itu selalu berubah. Di Bapak sebelumnya nggak tahu nih Acrasio. Seperti gini, monokotil dan dikotil. Itu di kuliahan nggak ada. Kalian di kuliahan tidak akan menemukan dua istilah itu. Nggak ada lagi dikotil dan monokotil. Adanya kalau monokotil magnoliopsida. Nggak ngerti ya? Nanti harus terbiasa di kuliah biologi ya. Kemudian kalau dikotil liliopsida. Itu udah beda banget namanya. Ini yang menyebabkan ilmu biologi itu selalu berubah. Nah, tapi kalau yang tadi itu masalah. Salah huruf gitu ya, kurang satu huruf gitu. Nah, untuk yang istilah-istilah ini kalian sangat tepat sekali kalau mencari informasi di web ya. Jangan terperangkap dalam buku aja ya. Itu di buku juga banyak kekurangannya. Iya. Ya. Nama apanya? Oh, namanya ya. Karena nama-nama ilmiah itu selalu berganti sesuai dengan penemuan terbaru dari seorang ahli. Kalau ini kan biasanya botani, dia ahli botani, ahli mikrobiologi. Dia mendapatkan satu karakteristik yang mencolok dari hewan atau tumbuhan itu, namanya langsung berubah. Nah, namanya langsung berubah, diumumkan secara internasional dan semua orang yang berada di bidang itu harus tahu, termasuk di bidang kedokteran. Ya, kalau di astronomi itu gini, Pluto dibuang. Pernah dengar nggak? Itu kenapa dibuang? Diumumkan secara internasional, tidak sesuai dengan
dengan karakter planet, dia hanya seperti batu yang melayang di angkasa saja, tidak ada atmosfer, buang gitu. Nah, gitu ya karakternya, ada ketahuan yang baru, dibuang, dirubah. Jadi Pluto itu sekarang menjadi planet M20 apalah ya. Jadi dianggap sebagai asteroid biasa. Nah, itu sama juga ya di biologi juga, istilah-istilah yang penting yang tiba-tiba berubah, nah itu pasti akan diumumkan. Asik loh kalau masuk biologi itu. Apalagi kalau kalian di PB ya, IPB, kuliahnya di Jerman. Wah, itu. Wah, udah kebuka banget ya dunia kayak gini tuh. Ini kan masuknya nanti ke bioteknologi. Wah, di Jerman tuh ini diliatin, di rekayasa, jadi penemuan baru, jadi obat, jadi wah segala macam. Asik banget ya di sana. Ya. Ya Bapak mentoknya di sini. Gitu. Ya, tapi bukan mentok nggak ada karir ya. Tetap aja kami juga, bukan hanya Bapak ya, para Bapak Ibu guru yang lain juga meniti karir yang lain ya, nggak ada di sini. Ada yang wirausaha, ada juga yang menjadi pembicara publik. Tahu Pak Deden? Fisika. Nah, beliau kan pembicara publik itu. Beliau S2 fisika di ITB, kemudian diundang kemana-mana. Wah, itu ilmunya. Setiap kali kita diskusi itu pasti diskusinya ilmiah terus. Kalau nggak diskusi tentang akhirat, ya. Diskusi tentang agama, sambungin ke ilmu pengetahuan, itu asik lah diskusinya. Itu yang menjadikan kita tuh lebih bertambah keimanan, betah dengan teman. Jadi nggak ngomong ngalir ngidul. Ada juga yang kayak gitu tuh di sini. Ngomong kemana, cerita kemana, ini teh kapan manfaatnya gitu ya. Akhirnya kan dujol kakosi, bisa terjatuh ke dusta, bisa jolim juga, bisa kasar juga, kotor sama sia-sia. Ya, gitu. Oke. Boleh silakan. Oke, akrasiomikota sudah. Aduh, mau berhenti nih, mau habis ya. Oke, protista mirip jamur. Aduh, ini asik banget nih ya. PowerPoint juga powerful banget ya. Kalian bisa membuat, wah terima kasih nih, thank you for attention. Any question? Sip. Wah, sip. Ada apanya? Oh, ada videonya? Di mana? Oh, yang ini protista mirip jamur. Oh, video betul. Wah, sip. Video apa nih? Ya, terus. Ayo, terusin. Ini ada lanjutannya, kalau nggak salah sampai akhir. Oh, iya. Baik, nah ini jamur lendir, tolong lengkapi ya. Jamur lendir di Jepang itu diteliti untuk membuat satu tata kota yang sangat yang ramah lingkungan. Jadi tata kota itu mereka bisa membuat jalur-jalur pipa. Kan di Jepang tuh kenapa sih air selokan dengan air sungai dia selalu bersih? Kenapa coba? Karena mempunyai dua aliran yang berbeda. Jadi kalau kita bikin rumah itu harus ada dua sistem airnya. Satu buat selokan yang harus disaring dulu di sana di rumahnya, baru dialirkan ke selokan. Ada lagi yang khusus untuk selokan, ya. Dan ini juga kalau lihat film Doraemon itu kan ada sungai besar ya. Nah itu si airnya tuh nggak ke sungai yang ada di pinggir-pinggir rumah, tapi langsung mengalir ke sungai yang besar. Sementara yang mengalir di depan rumah, nah ini adalah irigasi air dari Gunung Fujinya, gitu. Dan indikator airnya bersih kalau si air sungai itu ada ikan koinya. Hebat banget ya di Jepang tuh. Nah, oh iya boleh. Jadi untuk mengetahui ya, untuk mengetahui aliran sungai yang tepat di sistem perkotaan itu, mereka memakai jamur lendir. Jadi dibuat sebuah miniatur
pipa-pipa gas ya atau pipa-pipa air ke sini, ke sana. Jadi ke segala arah yang ada di kota tersebut, kemudian disimpan jamur di sana, jamur lendir. Dibiarkan berkembang biak seperti ini nih. Nah, jadi dia nanti mencari-cari jalan yang tepat untuk aliran sungai yang dituju. Jadi ketika ada yang ngehalangin, berarti dia kemana? Belok, ya. Ketika ada yang ngehalangin, belok lagi. Ada air, berhenti dia. Kemana dia? Mengelilingi daerah yang tidak ada airnya. Jadi ini bisa dibuat, kayaknya bisa dibuat sebuah simulator untuk menentukan aliran air yang tepat di sistem perkotaan. Cari videonya dari Jepang. Wah, asik banget nih ya. Tidak hanya bermanfaat untuk D3T4. Ini kan D3T4 ya, pengurai untuk sistem perkotaan, bahkan dikembangkan lagi tuh ya ke kedokteran. Banyak banget manfaatnya. Silakan dicari nih. Oke, sudah ya. Kemudian sekarang giliran kelompok siapa nih yang belum? Baru 3 lagi. Yuk, ubut. 1, 2, 3, Tri. Nah, Tri Anissa. Ada lagi yang ngasih lampiran? Halo? Nggak ada? Ayo dong siapa yang belum diliatin? Di itunya Pak, di yang kemarin Bapak kasih itu di Iya, Iko. Di mana? Kelompok Iko udah belum? di Google Slide yang Bapak kirim itu Pak. Kami buatnya di situ. Slide. Oke, sip, cek. Oh, di Google Slide yang Bapak kirimkan ya di tugasnya. Oh iya, betul. Ya kan sebelumnya Bapak tidak memakai Google Slide ya karena kemarin tuh pada offline. Alhamdulillah. Berarti ada yang pakai ya. Petunjuk. Oh iya betul. Sip. Aiko kelompok berapa nih? Yang protista mirip jamur. Yang mana nih? Nah, ini Panthera leo dulu. Panthera tigris ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah ada yang ngerjain nih di sini. Sip. Abia, Armi, Aulia, Nura, dan Tri. Ya. Kenapa? Oke, nah, sip. Ya, sudah ada. Oke, Abia, Armi, dan yang lain. Oke, pengertian dan ciri-ciri. Nah, apa kekurangannya di sini? Terlalu kecil. Kemudian terlalu banyak teksnya. Padahal itu aja. Langsung ya ke poin-poin pentingnya saja. Gambar sudah oke. Kemudian di sini flagellata atau Mastigopora. Ini gambarnya sudah bagus belum? Gambarnya sudah bagus belum? Ada nggak gambar yang lebih berwarna? Ada nggak? Banyak banget. Ini gambarnya. Banyak loh. Coba cek ya, sisipkan gambar, kemudian telusuri internet. Nah, di sini kalian dapat gambar-gambar yang menarik dan usahakan berwarna. Ya, karena kita udah mikroskopnya udah bagus-bagus. Flagellata. Wah, oh iya betul, Ketang, ini kayaknya langsung aja ke Euglena ya. Udah terlalu umum nih, Euglena. Nah, Euglena viridis. Nah, ini aja langsung. Gambarnya yang sudah ada keterangannya boleh. Sehingga kalian nanti tidak bingung menunjukkan mana saja bagian-bagian kloroplas, nukleus ya. Nah, ini boleh gambar seperti ini daripada gambar yang hanya menunjukkan hitam putihnya saja. Atau gambar yang tadi yang berwarna. Ya, tolong nih bisa diperbaiki ya. Phytoflagellata, zooflagellata. Oke, bagus, udah benar. Gambar, kemudian ciliata. Oke, apa nih kekurangannya? Terlalu kecil, kemudian ya, poin-poinnya udah bagus, poin-poinnya. Ini ada berapa slide ini?
ada 7, 8. Tuh kalian bisa pisahin ini. Ini flagellata ada 3. Flagellata, oh iya, ada 2 ya, ada 2 bagian. Phyto sama zo. Boleh ini di masing-masing satu slide. Ini phytoflagellata, ini zooflagellata. Jangan khawatir terlalu banyak slide. Justru kita tuh harus khawatir terlalu banyak informasi di slide-nya sehingga bertumpuk. Kita nggak ngerti itu ya, fokusnya tuh apa. Nah, boleh silakan ini phytoflagellata satu slide aja habisin. Zooflagellata satu slide habisin. Boleh. Nah, ini juga sama. Ada 3 bahkan ini. Paramecium, Nyctoterus. Oh iya betul, Nyctoterus. Ada Nyctoterus, ada Nyctocercis ya, beda. Tapi ini udah benar. Stylonchia. Oke, sip. Tapi ini boleh dong ditambahin slide-nya ya. Bapak sarankan tolong tambahkan slide-nya sehingga nanti informasinya tidak bertumpuk. Kurang bagus kalau kita presentasi seperti ini. Ciliata. Kemudian di sini rhizopoda. Oke, wah ini bagus nih. Digimanain ini? Ini kotaknya digimanain ini? Kotaknya dari shape. Oh, dari shape. Kemudian diapain? Dikebelakangin. Pakai efek apa? Nggak pakai? Oke. Ya bisa berarti ya pakai efek 3D seperti ini. Sip. Rhizopoda. Nah, ini yang sering kita lihat. Amuba. Ingat, amuba itu bakteri dulunya, Monera. Tapi karena dia bisa apa sih namanya tuh ya? Mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Monera. Dia Monera tuh jadi dia ada kapsul, ada ada bentuknya tidak berubah-ubah. Kalau kapsul, kalau fokus, kalau spiral. Amuba berubah-ubah ya bentuknya. Nah, ini yang membuat dia tidak cocok di Monera, tidak cocok di bakteri. Dinaikin menjadi protista. Ini udah, tolong informasinya lebih singkat. Kemudian sporozoa. Wah, ini juga banyak nih sporozoa. Kalau satu slide kayak gini, kita kurang bisa fokus masuk kemana nih. Mau nyeritain Plasmodium, Vivax buat malaria, atau Plasmodium falciparum ya, atau ovale. Nah, yang mana nih? Ya, harus lebih fokus nih. Jangan khawatir, lebih banyak slide yang kalian pergunakan itu akan lebih melengkapi informasi ya yang kalian perlukan. Oke, klik video untuk selengkapnya. Kayaknya harus presentasikan ya, baru ini muncul videonya. Oke, nggak masalah. Ini kemudian ini thank you for your attention. Oke, sip. Panthera tigris. Kemudian ini ya. Panthera leo yang bawah. Iya. Aduh, mau habis nih. 1 menit lagi, aduh. Mohon maaf ya. Ditambahin. Oke, Ayasha, Fabiaya, Farida, dan Aiko. Sip. Ada berapa slide? Jangan khawatir terlalu banyak slide. 10, 20, 25, nggak masalah. Ya, gambar-gambarnya gede-gede nggak masalah. Ya, kalian harus memfokuskan kepada apa yang kalian jelaskan. Oke, bagus. Lendir air. Kemudian di sini, oh ini mohon untuk perbaiki ejaannya. Udah ya, kemarin kayaknya kurang. Hapus deh. Udah ya, udah beres. Oke. Gimana nih? Oh ini ya. Udah selesai. Habitat hutan basah, kayu membusuk, iya, fase hidup, reproduksi. Oke, udah bagus nih. Plasmodiumnya dikasih tanda, dikasih miring. Benar sekali. Nah, betul, udah bagus nih. Udah dikasih tanda miring. Jamur air, Omicota. Oke, Zoospora, Saprolegnia, Phytophthora, Pythium. Ya, wah, asik nih. Udah cukup ya. Gambar bagaimana gambar? Boleh ditambahin. Oke, silakan. Boleh ya ditambahin, silakan. Manfaat jamur, oke. Kemudian protista mirip jamur. Nah, ini nih. Langsung video. Kemudian, oke, terima kasih. Sip.
Jadi ini sudah bagus, tinggal dipisahin ya. Ini informasinya supaya tidak bertumpuk seperti kelompok sebelumnya. Jadi kalau boleh ini jamur air, jamur lendir ini kan banyak nih contoh-contohnya. Pisahin. Ini film jamur lendir, ciri-cirinya apa? Aduh, ya Allah. Terlalu banyak ngomong nih. Nah, jadi boleh dipisahin contoh-contohnya. Kemudian jamur air juga ini ada 3 contohnya, boleh dipisahin. Tambahin aja slide-nya, tambahin 3. 1, 2, 3. Nah, di sini ya masing-masing nanti saprolegnia jelasin apa, Phytophthora apa. Oke, kemudian yang belum apa nih? Yang mana? Rhino ya, yang rhinoceros. Kalau yang rhinoceros, Japna savana, Cassia Yasmin, Najla, Neisa. Oke, udah bagus. Kelompok ada di depan. Kok yang tadi ini mah? Beda. Oh, beda ya. Protista mirip hewan. Iya. Loh, kayaknya kurang minum nih. Oke, nah pengertian. Oke, udah bagus. Autotrof, saprofit, parasit. Oke, ini udah bagus nih ya. Udah ada tanda bold, hal-hal yang penting. Ciri-cirinya sudah bentuk balet numbering. Oke. Protista mirip hewan. Nah, kalau boleh ini teksnya diperpendek, jangan terlalu banyak ya. Jadi kurangi aja informasi yang memang sudah yang bisa kita sampaikan langsung ketika presentasi ya. Nah, ini nih bisa dikurangi informasinya sehingga tidak terlalu bertumpuk. Nah, jadi what use presentation kalau kita masih nulisin banyak hal di sana gitu. Nggak ada gunanya kalau kita presentasi tapi masih nulisin hal-hal yang jadi kayak membaca aja gitu. Nggak ada gunanya presentasinya ya. Jadi dikurangi aja. 1, 2, 3, 4 sudah bagus. Oke, zooflagellata. Nah, gini betul. Jadi masing-masing ya. Masing-masing aja nih. Kemudian, ini udah bagus. Hidup di usus kecoa. Ya, jangan injek kecoa langsung dengan kaki. Ya ini. Nyctoterus ovalis bisa masuk langsung ke kulitnya. Jadi kalau misalnya mau nginjek kecoa pakai sendal ya. Kalau ditepuk kemudian keluar putih-putih di sini, Nyctoterus bisa masuk. Ya. Jadi nanti keluarnya tuh Nyctoterus tuh kayak gulungan cacing masuknya. Kecoa mah jangan diinjek. Oh, yang kuning-kuning. Kalau itu mah berarti apa ya? Kalau kena mata itu yang kuning itu langsung bengkak itu, ya. Itu mah apa ya? Namanya tuh matriks ya, matriks yang ada dalam tubuhnya. Jadi jangan khawatir. Nah, kecoa mah jangan main-main. Karena sebelum ya pegang telinganya nggak masalah, ya. Sebelum kita kecoa udah duluan ada di dunia ini. Mereka kita 5 juta tahun yang lalu ya, saya tanya. Mereka 10 juta tahun yang lalu udah ada. Itu kita harus hormat ya. Oke, udah bagus ini. Tapi usahakan jangan deskripsi dong. Bullets and numbering aja. Wah. Nah, ini baru. Nah, gini dong, pakai tambahin slide-nya. Enggak masalah kalian mau sampai 16, 20 tapi kalian menceritakan poin-poin pentingnya saja. Oke, udah bagus nih. Bapak nggak akan banyak komen ya di sini nih. Cuma ini jangan sampai ada ini nih ya. Poin-poin pentingnya saja, jangan ngomongin deskripsi. Dan kalimatnya tolong dipersingkat. Oke, sip. Satu lagi. Yang belum siapa? Halo? Bos udah, Pantera udah, Girafa udah belum? Oh iya, Ani Giraf. Elepan udah? Oh yang tadi sip. Dah, alhamdulillah. Ya, jadi minggu depan tolong semuanya sudah fix dengan presentasinya masing-masing, sudah
asik lah dia bawain presentasi dan terutama menguasai materinya ya. Kalian presentasi bagus-bagus tapi materinya nggak dikuasai, oh apa ya? Jadi seperti apa ya? Gimana? Bahas soal di minggu ketiga ya, di minggu ketiga mungkin. Jadi persiapan sebelum PAS. Kita kan agendanya sekarang ngabisin PJBL dan kalian juga ada tugas lain kan dari guru yang bersangkutan yang lain. Ya, mudah-mudahan lancar lah, tidak akan terganggu ya oleh kegiatan lain. Oke, terima kasih sudah hadir semua baik yang online maupun yang offline. Jafna, Yasaria, Yasmin, Abia report ya kesehatannya ya hari ini gimana? Yang sakit juga termasuk Aiko, gimana report? Apakah sudah baikan atau makin makin kerasa atau gimana ya? Tolong di report ke Ustazah Hilya, Ustazah Ira, dan termasuk Bapak juga ya. Dan teman-teman yang di sini pakai jaket pulangnya, bawa payung, sedia bawa payung. Enggak disuruh. Jangan sampai ada yang hujan-hujanan, ya. No. Jadi cukup sudah. Sakit sakit memang ujian, tapi yang paling penting kalau kitanya sehat kita bisa lebih produktif ya dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ya sakit gara-gara dehidrasi. Ya, dehidrasi. Gimana? Ya Pak, sampai muntaber. Dehidrasi. Katanya karena bakteri E. coli. Minum. Aduh. Isi minum 3 hari sekali. Itu terlalu sempurna. Come on. Sampai di infus Bapak. Dania. No. Ya. Gini, minum tuh bukan 8 gelas sehari. Minum tuh sesuai kebutuhan kita. Nah, tapi kalau 8 gelas sehari juga nggak masalah ya. Andaikan kitanya haus, minum. Tolong. Aduh. Ya, apa ya? Ya,